Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang struktur asam amino. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samliku dengan NIM 1369824004 dengan program studi Pendidikan Biologi Pascasarjana Universitas Patimura. Baik, di sini saya akan membahas tentang struktur asam amino. Pada poin pertama, seperti yang kita ketahui, asam amino itu adalah monomer dari protein atau polipeptida. Kemudian, monomernya adalah atau unsurnya dan komponen yang paling kecil adalah asam amino. Nah, untuk struktur asam amino bisa dilihat pada gambar ini, di mana pada struktur asam amino ini terlihat pada atom C yang di tengah mengikat dari 4 gugus. Kemudian pada atom C pusat ini dinamakan atom atau C alfa. Kemudian gugus keempat ini adalah gugus amino atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa yaitu R atau disebut juga dengan rantai samping. Nah, di sini untuk rumus umumnya asam amino yaitu bisa dilihat pada gambar ini, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus amina atau NH2, kemudian gugus karboksil atau COOH, dan atom hidrogen atau H, dan satu rantai samping R atau residu. Pada gugus R, tiap asam amino di sini atau R rantai samping itu berbeda tiap asam amino. Ada yang gugus rantainya itu alifatik, ada yang aromatik, ada juga yang bersifat basa dan bersifat asam. Kemudian ada sifat asam amino. Kemudian yang asam amino itu dia bersifat amfortek. Jika dilarutkan di dalam air, molekul ini menjadi ion dipolar atau Zwitter ion. Jadi, Zwitter ion ini terjadi pada titik isolistrik atau titik di mana muatan positif dan muatan negatif asam amino atau sama, sehingga asam amino bersifat netral. Biasanya pada Zwitter ion ini titik isolistrik. Kalau pada percobaan yaitu biasanya akan terjadi endapan. Nah, pada sifat optik asam amino, pada asam amino atau kecuali glisin mempunyai atom C asimetris atau kiral sehingga dapat memutar bidang polarisasi. Kemudian konfigurasi senyawa yang terletak di sebelah kanan bidang cermin yang biasanya disebut dextrotori atau disingkat D, dan yang terletak di sebelah kiri biasa disebut levorotari atau biasa disingkat L. Pada tanda L dan D hanya berhubungan dengan konfigurasi absolut, sedangkan tanda arah rotasi diberi tanda positif dan juga diberi tanda negatif. Pada umumnya biasanya asam amino ini konfigurasinya adalah L atau biasa disebut levorotari. Nah, untuk fungsi asam amino ini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah penyusun protein. Jadi, protein ada di dalam tubuh sebagai penyusun dan penyusunnya yaitu asam amino. Serta enzim juga termasuk protein yang komponennya asam amino. Kemudian, struktur enzim juga tidak lepas dari asam amino itu sendiri. Ada juga asam amino yang berfungsi sebagai kerangka dasar jumlah senyawa penting dalam metabolisme atau terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Jadi komponen-komponennya misalnya yaitu ada hormon insulin. Hormon tersebut tersusun dari asam amino. Kemudian ada juga sebagai pengikat ion logam. Ion logam ini penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi dari asam amino. Untuk klasifikasinya ini bisa berdasarkan jenis gugur R samping.
dan berdasarkan esensial dan non-esensial, dan juga berdasarkan penyusun protein. Kemudian pada gugus R dari asam amino, jadi ada gugus R dari asam amino polar lebih larut di dalam air atau hidrofilik dibandingkan dengan asam amino non-polar. Nah, gugus R dari asam amino polar biasanya lebih larut di dalam air yang biasanya kita sebut hidrofilik dibandingkan dengan asam amino yang non-polar. Kemudian gugus R asam amino yang non-polar yang mengandung fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kemudian selanjutnya gugus asam amino berdasarkan jenis gugus samping. Jadi asam amino berdasarkan gugus samping. Jadi yang namanya R atau gugus samping dari asam amino itu berbeda-beda. Yang pertama adalah yang gugus samping alifatik. Nah, di sini untuk gugus alifatik ada glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, pada gugus amino alifatik strukturnya ada karboksil, ada amina, ada hidrogen, dan yang membeda-bedakan yaitu gugus sampingnya. Jadi untuk glisin ada hidrogen saja, kalau alanin CH3, begitupun yang lainnya. Jadi yang beda-beda hanya rantai sampingnya. Pada rantai samping asam amino tersebut tidak mengandung heteroatom, jadi tidak mengandung atom nitrogen atau tidak mengandung oksigen atau sulfur, dan juga tidak mempunyai struktur cincin. Jadi strukturnya alifatik ini seperti lebih bersifat nonpolar. Selanjutnya yang kedua, gugus samping aromatik. Kalau gugus samping aromatik di sini cirinya adalah punya struktur cincin, entah itu triptofan, trosin atau fenialanin. Kemudian struktur cincinnya dapat distabilkan secara mesomerik pada rantai samping. Nah, untuk sifatnya fenialanin bersifat nonpolar, bisa larut dalam air, sedangkan tirosin dan triptofan bersifat cukup polar karena dia bisa berikatan hidrogen dengan yang lainnya. Nah, kemudian asam amino yang lain yaitu gugus samping adalah asam, berarti punya gugus karboksil, entah itu asam aspartat dan glutamat. Dua-duanya mempunyai gugus karboksil, jadi cirinya yaitu pada asam amino dia mempunyai gugus karboksil, kemudian pada nilai pH fisiologi hampir seluruhnya terisonisasi. Kemudian ada lagi gugus sampingnya yaitu amida. Gugus samping amida ada asparigin dan satunya lagi ada glutamat. Nah, kenapa glutamin dan asparigin mempunyai gugus samping amida? Karena asparigin mempunyai glutamin dan mempunyai gugus asam karbonat amida. Kemudian, meskipun tidak terisonisasi, gugus amida dari asparigin dan glutamit berupa polar, jadi asparagin dan glutamin bersifat hidrofilik atau lebih mudah larut dalam air. Kemudian pada gugus samping basa terdapat pada arginin, lisin, dan histidin. Nah, biasanya pada pH netral seluruhnya bisa terprotonasi seperti arginin, lisin, maupun histidin. Asam amino yang sifatnya basa sangat kuat dan menjadi sangat polar adalah arginin dengan gugus guanidinnya. Selanjutnya adalah gugus samping imino atau siklik. Contohnya adalah prolin. Nah, prolin kalau dilihat pada gambar ini strukturnya bersegi 5. Nah, rantai samping asam amino ini bersama-sama dengan atom C-alfa dari gugus amino membentuk suatu cincin segi 5. Nah, prolin bukan suatu asam amino tetapi suatu asam imino. Jadi atom nitrogen juga pada prolin bersifat basa lemah.
Kemudian ada gugus samping hidroksil berupa serin dan trionin, di mana pada gambar serin dan trionin berarti ada OH. Kemudian gugus samping sulfur ada cysteine dan metionin. Kalau cysteine dan metionin gugus sampingnya memiliki S. Kemudian serin dan trionin ini mengandung gugus hidroksil berupa asam amino yang polar dan tidak bermuatan. Kalau cysteine dan metionin ini mengandung gugus sulfur yang bersifat nonpolar. Jadi kalau serin dan trionin dapat terlarut dalam air, sedangkan cysteine dan metionin agak susah terlarut. Asam amino berdasarkan esensial dan non-esensial. Asam amino esensial memiliki 10 asam amino, yaitu asam amino yang tidak bisa disintetis oleh tubuh. Hanya bisa diperoleh dari makanan, contohnya valin, leusin, isoleusin, lisin, fenilalanine, triptofan, treonin, metionin, arginin, serta histidin. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu memiliki 10 asam, yaitu asam amino yang bisa disintetis oleh tubuh, yaitu berupa prolin, glutamin, glutamat, aspartat, asparagin, sistin, tirosin, serin, glisin, dan alanin. Nah, tadi asam amino esensial memang dibutuhkan oleh tubuh karena memang penting. Contohnya seperti isoleusin biasanya berfungsi untuk otot, dan leusin sebagai pertumbuhan untuk otot, lisin sebagai pembentukan dan pembentukan kolagen. Metionin ini adalah gugus sulfur untuk pembentukan komponen-komponen yang ada di dalam tubuh. Kemudian fenilalanine sebagai pembentukan neurotransmitter, dopain, epinefrin, dan norepinerin. Kemudian trionin sebagai pembentuk enamel gigi, kolagen, dan elastin. Sedangkan untuk triptofan sebagai pemelihara jaringan otot. Kemudian selanjutnya ada juga asam amino berdasarkan penyusun protein. Nah, asam amino berdasarkan penyusun protein biasa disebut asam amino proteinogenik dan asam amino non-proteinogenik. Asam amino proteinogenik adalah 20 asam yang dapat dipakai untuk membentuk protein melalui proses translasi. Kemudian 20 asam amino itu yang mana? Jadi 20 asam amino itu berupa 10 asam amino esensial dan 10 asam non-esensial, yang termasuk asam amino proteinogenik. Ada juga asam amino non-proteinogenik. Ini adalah asam amino yang bukan penyusun protein. Jadi kalaupun masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa membentuk protein melalui translasi. Contohnya 4-hidroksiprolin dan 5-hidroksilin yang membentuk kolagen. Kemudian ada karboksiglutamat, yaitu sebagai pembeku darah, dan asam jengkolat, disebut juga jengkol. Kemudian ada kanavanin pada toge. Sekian penjelasan dari saya tentang asam amino. Terima kasih dan sampai jumpa.